Mari kita berdoa. Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam Yesus Kristus, seperti pujian yang kami naikkan, di dalam tekanan kami, di dalam kesedihan kami, Engkau Allah yang selalu menjadi penghibur kami, yang menjadi kekuatan bagi kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu mendengar setiap seruan doa kami, setiap seruan permohonan kami. Dan hari ini Tuhan, kami datang Tuhan di hadapan-Mu untuk kami menerima berkat melalui sabda-Mu, melalui kebenaran firman-Mu yang sebentar, yang akan kami dengarkan Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami Tuhan, untuk kami dibentuk, untuk kami dikoreksi, untuk kami diberkati melalui firman-Mu. Dan hamba-Mu Tuhan, yang menyampaikan di dalam keterbatasan hamba, biar Engkau Allah sendiri yang memberkati hamba, mengurapi hamba, sehingga perkataan-perkataan yang baru yang keluar dari mulut bibir hamba, dan kami semua yang mendengarkan, bahkan hamba yang menyampaikan, sama-sama diberkati. Kami siap Tuhan untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, selamat malam bagi kita semua. Saya ingin mengajak kita semua membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai dengan 4. Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 4. Ini ayat paling sering kita baca dan kita dengar tentang Tuhan menyembuhkan orang kusta. Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ya, berbahagialah yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan kita pada malam hari ini bicara tentang Tuhan pulihkan aku. Tuhan pulihkan aku. Ya, di dalam kehidupan kita pasti kita punya pergumulan, kita punya tantangan dalam hidup ini. Dan setiap kita pasti rindu di dalam setiap masalah yang kita hadapi, pergumulan yang kita hadapi, kita punya jalan keluarnya, betul enggak? Ketika kita sakit, sesuai dengan konteks ini, kita rindu keadaan kita dipulihkan, keadaan kita disembuhkan, betul enggak? Tidak ada orang ingin cepat-cepat mati, betul enggak? Hal yang sama yang terjadi di dalam kehidupan seorang yang mengalami sakit kusta. Sakit kustanya bukan hanya satu titik, tapi kalau kita baca di dalam Lukas, itu seluruh tubuhnya sudah dipenuhi oleh sakit kusta. Bagi orang Yahudi pada waktu itu, orang yang sakit kusta itu biasanya sangat dijauhi. Mereka terisolasi. Mereka tidak boleh hadir di tengah-tengah masyarakat. Mungkin secara pribadi orang kusta ini psikolognya terganggu. Dia mau cerita kepada siapa? Tidak ada teman curhatnya. Mungkin hanya mereka bisa berkumpul sesama orang kusta. Dan bagi orang Yahudi, orang yang kena kusta pada waktu itu adalah orang yang terkutuk karena dosanya. Dan orang tidak akan mau dekat dengan orang-orang kusta karena mereka anggap itu adalah hal yang najis, menjijikkan. Dan pada waktu itu
Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan keadaan orang yang kena kusta. Tidak ada pada waktu itu. Hanya yang bisa menyembuhkan orang kusta pada waktu itu mukjizat dari Tuhan sendiri. Tapi kalau kita lihat teks ini, bagaimana seorang kusta ini, dia bertemu seorang yang bernama Yesus. Dia yakin dan dia percaya ketika dia mendengar nama Yesus, dia bukan hanya percaya sekedar batas manusia, tapi dia yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sehingga apa? Bangkitlah harapan daripada seorang kusta ini. Timbullah iman daripada seorang kusta ini. Sehingga apa? Ketika Tuhan jamah, dia dipulihkan secara fisik. Bukan hanya secara fisik saja ia mengalami kesembuhan, tetapi kerohaniannya pun dipulihkan oleh Tuhan. Kita pun dalam hidup ini jangan hanya mau sembuh secara fisik saja. Mukjizat yang terbesar yang Tuhan lakukan dalam hidup ini bukan orang sakit disembuhkan. Tapi mukjizat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita apa? Dosa kita ditebus. Dosa kita dihapus. Itulah mukjizat terbesar yang Tuhan berikan bagi kita. Seorang kusta mengalami dua hal. Kesembuhan secara fisik, bahkan dosanya diampuni oleh Tuhan. Dia ditahirkan, dia dipulihkan. Kita pun dalam hidup ini pasti rindu dalam keadaan apa saja kita mau dipulihkan. Kita yang sakit mau rindu dipulihkan dari sakit kita. Kita yang mengalami keadaan ekonomi, kita rindu ekonomi kita dipulihkan. Rumah tangga kita yang berantakan, kita rindu dipulihkan oleh Tuhan. Tapi kita belajar dari teks ini, bagaimana seorang si kusta ini mengalami pemulihan. Ini juga yang mengingatkan kita, yang mendorong kita, yang memotivasi kita untuk kita bisa mengalami pemulihan daripada Tuhan. Yang pertama, datanglah pada alamat yang tepat. Seorang kusta ini melihat dan mendengar bahwa orang banyak berbondong-bondong menjumpai Yesus. Dia pun datang kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan keadaannya. Sehingga dia datang walaupun orang-orang menganggap najis dan hina, tapi dia tidak membiarkan imannya terguncangkan oleh keadaan. Tapi dia datang menghadap Yesus. Kita pun dalam hidup ini, ketika engkau dan saya, Bapak Ibu dan semuanya mengalami suatu masalah, jangan cerita dulu kepada orang lain. Orang lain itu bocor halus. Bocor halusnya bukan satu, tapi seluruh. Bisa terbongkar semua. Tapi kalau engkau dan saya ketika punya masalah pergumulan, ceritakanlah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Tuhan tidak mengusir si kusta ini, tapi Tuhan menyambut seorang kusta. Bagi orang Yahudi mereka dikucilkan, tapi Tuhan ketika seorang kusta itu datang, dia sambut. Kita pun kalau kita dalam keadaan masalah pergumulan, kita harus datang kepada dia. Mazmur 46 ayat 2 dikatakan bahwa, kalau kita baca dulu, Allah itu baik bagi kita, tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Inilah yang dia yakini sebagai yang punya pergumulan. Dia datang, dia yakin bahwa Tuhan adalah alamat yang tepat. Di dalam kesesakannya dia yakin bahwa Tuhan pasti menolongnya.
Ingat, kita datang kepada Tuhan, jangan kita punya pikiran supaya kita diberkati secara jasmani. Tapi kita datang kepada Tuhan karena kita membutuhkan Dia. Dan juga ingatlah, jangan buat Tuhan itu seperti ban serap. Tahu kan ban serap? Kalau lagi perlu dibutuhkan. Kalau ban utama lagi bocor, baru ambil ban serap. Keadaan kita sering kita buat seakan-akan Tuhan itu seperti ban serap. Tidak ada lagi tempat pertolongan. Baru kita, Tuhan, inilah Tuhan. Waktu kita sukacita, waktu kita masih kuat, kemana kita? Kita lupa Tuhan. Tapi waktu kita dalam keadaan tertekan, baru kita datang. Kita diingatkan, kita datang kepada Tuhan bukan hanya waktu dalam keadaan tertekan, tapi kita datang setiap waktu. Dan iman kita jangan seperti soda, tahu soda kan? Sekali sap, baru hilang. Iman kita bukan seperti soda, tapi iman kita itu haruslah seperti tangga. Naik dan senaik dan naik dan semakin naik. Ketika engkau dan saya, Bapak Ibu, punya pergumulan, punya tantangan, datanglah pada alamat yang tepat. Siapa alamat yang tepat? Tuhan Yesus. Di sini seorang kusta datang pada alamat yang tepat. Walaupun kita sebesar apapun dosa kita, pelanggaran kita, enggak usah kita malu datang kepada Tuhan. Tuhan tetap kok mengampunimu. Seorang kusta bagi orang Yahudi, orang yang berdosa, orang yang terkutuk. Tapi dia datang kepada Tuhan. Apakah Tuhan menolak? Tidak, dia menerima. Dan dia mengalami suatu pemulihan. Dari sini kita juga belajar. Yang kedua, kita dipulihkan memiliki sikap rendah hati. Kalau dikatakan lalu sujudlah seorang kusta ini. Ini menunjukkan bahwa dia sadar dia tidak layak di hadapan Tuhan. Sehingga dia tersungkur menyembah Tuhan. Kita pun dalam hidup ini, kita datang kepada Tuhan dengan hati, kerendahan hati. Kita menanggalkan segala kesombongan kita, keangkuhan kita, pengalaman kita. Kita mau datang dengan hati yang terbuka dan tulus. Seorang kusta ini datang dengan hati yang tertunduk, dengan hati yang rendah hati, tersungkur di hadapan Tuhan. Dia sadar dia tidak layak di hadapan Tuhan. Kita pun di hadapan Tuhan, sebenarnya kita tidak layak, tapi Tuhan mau melayakkan kita. Sehingga kita boleh datang kepada Dia setiap waktu. Ketika kita datang kepada Dia, berarti kita harus selalu memberikan suatu penghormatan kepada Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh seorang kusta. Dia memberikan suatu penghormatan kepada Tuhan. Kita pun juga. Kita mau datang kepada Tuhan. Dan kita mau berserah kepada Tuhan. Kita jangan pasrah dalam hidup ini. Tapi kita harus berserah. Beda pasrah dan berserah. Pasrah itu ya gini-gini aja lah. Kalau hidup aku ya udah ikut aja sih, ikut waktu aja. Orang Kristen bukanlah pasrah. Tapi orang percaya adalah orang yang selalu berserah kepada Tuhan. Menyerahkan hidup ini total kepada Tuhan. Yang terakhir, kita belajar dari teks ini. Bagaimana kita menundukkan diri pada kehendak Tuhan. Dia katakan bahwa Tuhan, jika Engkau mau. Ini menunjukkan suatu di mana dia yakin dan dia percaya. Ketika dia datang, gak mungkin Tuhan tidak mau menolong dia. Inilah suatu imannya. Iman yang berdasarkan kehendak Tuhan. Apapun jawaban daripada Tuhan, itu pasti yang terbaik. Dia tidak memaksa keinginan dia. Tidak katakan, Tuhan pasti sembuhkan aku. Dia katakan, jika Tuhan mau.
Dia tidak memaksa keinginan dia. Dia tidak memaksa kehendak dia. Tetapi dia merindukan, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi atas dirinya. Kita pun dalam hidup ini, jangan paksa doa kita harus selalu dijawab. Jangan paksa keinginan kita harus terjadi. Tapi biarkanlah apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kalau kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, pasti itu rancangan yang terbaik bagi kita. Walaupun kita berdoa, tapi kalau kehendak Tuhan tidak, itu adalah yang terbaik bagi kita. Kalau kita memaksa keinginan kita, kalau tidak dijawab, maka kita akan kecewa, maka kita akan lari dan meninggalkan Tuhan. Tapi kalau kita berdoa menurut kehendak Tuhan, apapun jawabannya, kita akan menerima dengan sukacita. Si kusta, dia katakan, Tuhan, jika engkau mau. Tuhan jawab, ya, aku mau. Ini juga kerinduan kita bersama-sama. Supaya keadaan kita dipulihkan. Datanglah kepada alamat yang tepat. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Bangunlah harapan kita di dalam Tuhan saja. Kedua, kita datang dengan sikap rendah hati. Dan kita berdoa supaya kehendak Tuhan yang terjadi, bukan keinginan kita. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan lagi dan diingatkan lagi Tuhan. Segala yang terjadi di dalam kehidupan kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah menyertai kami, membimbing kami. Tidak ada satu perkara yang tidak bisa Kau kerjakan Tuhan. Semuanya sanggup. Kami diingatkan lagi Tuhan, untuk kami selalu Tuhan datang pada Tuhan, baik dalam keadaan suka, baik dalam keadaan duka cita, baik dalam keadaan tekanan sekalipun Tuhan. Kami tetap mau datang kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami menyadari siapakah kami di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki hati yang rendah hati. Dan ajar kami Tuhan untuk berdoa sesuai apa yang Tuhan mau. Bukan berdasarkan apa yang kami inginkan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.